Wajahnya cantik, senyumnya manis, akting jadi pelakor pun bikin publik meringis. Siapa lagi kalau bukan the one and only Davina Karamoy. Tapi bentar deh, peran orang ketiga yang udah mendarah daging itu cuma di layar kaca aja kan mbak? Kok tiba-tiba muncul kabar nih, nama Davina jadi duri dalam rumah tangga eks pejabat? Ini beritanya halu atau cuma tunggu waktu? Soalnya kalau netizen udah bersabda biasanya jarang meleset sayang. Eits, jangan tersulut emosi dulu Besti. Kabar ini katanya udah dibantah dari kedua belah pihak kok. Gak ada tuh yang namanya saling deket apalagi cinta-cintaan. Yang berani bermain api sampai ketagihan berkali-kali cuma Jule. Yang katanya masih tebar pesona sampai ngerebut suami sahabat sendiri. Au, takut banget loh. Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Nggak nyangka ternyata kita cuma dikasih napas 2 minggu saja. Break dari berita perceraian, perpisahan dan masuk di minggu ketiga. Ada lagi, ada kembali ya Say. Ada kembali. Iya benar-benar. Kalau kemarin sebelumnya tuh siapa coba beritanya yang lagi hot-hotnya? Kalian berdua tahu nggak sih yang lagi di FYP TikTok kalian tuh siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Aku nggak tahu loh. Soalnya begitu gue sebut tahu. perpisahan, Iya. perceraian, pelakor, badannya langsung tegang. Aku pulang dulu ya. Jangan dong. Ya, kita angkat gelas dulu, kita Iya. sambut kehadiran kita sama Ali di Spill the Tea. Cheers untuk 2026 yang Yes. lebih baik. Amin. Jodoh lebih baik berarti Amin. buat kamu. Dan Gita Sinaga pernikahan gedong dan gue ready untuk unboxing hampersnya. Amin doakan. Kamu kawin di 2026, aku nge-MC ya, dia Iya. spesialis unboxing. Bulan Juni kak. Juni. Lu bohong sama gue ya? Karena neneng banget, nggak ada. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba kasih, kita nggak ada yang tahu. Oh iya betul. Iya. Enggak, Amin, soalnya amin. paling jangan bohongi aku ya mengenai jodoh ya. Sering dibohongin ya say. Aku tuh paling deg-degan dan paling Iya, gampang iya, percaya. Kayak yang lagi rame kemarin tuh ada selebriti kita yang katanya ke Gap Iya. pergi sama mantan pejabat. Ibu belum berangkat loh. Baru WhatsAppan. Klak dor. Sekarang tuh ya Bo kayak lo WhatsApp apa segala macem, maksudnya bercanda-bercanda aja, udah deg-degan ya Bo. Karena kan sekarang tuh takut capture, takut terus tiba-tiba handphone lo disadap, ya kan? Gue setuju. Iya nggak sih? Gue akan sekalian mengingatkan orang-orang yang pada suka GTL di DM sama di WhatsApp sama text message. Bye-bye, zaman sekarang kita spill dulu berita yang lagi rame mengenai artis itu apa? Ini dia. Tapi coba ya refresh my memory Mel. Kan lu lebih in touch nih sama dunia entertainment sekarang. Davina Karamoy kalau nggak salah kalau dia main peran itu memang jadi cewek-cewek pelakor nggak sih? Kalau nggak salah di apa mau tuh Bo, Ipar itu Ipar maut itu Maut. kan? Itu kan juga jadi cewek pelakor kan? Actingnya kan? Iya, betul. Berarti kan Tapi kayaknya sebenarnya- kalau takutnya nih Ipar itu maut, kamu tuh jadi Ipar itu muat ya. Gimana? Muat ternyata perasaannya gitu kan. Tapi ini kan baru praduga tak bersalah. Iya. Ini namanya orang nonton konser kecuali datangnya kayak peluk-pelukan apa ini kan orang datangnya juga pisah-pisah Bisa, gitu loh. Iya. Aku juga selalu datang pisah-pisah sama Sama-sama. suami kadang-kadang kayak ini mau ke Australia suami berangkat duluan, aku berangkat kan gak ada apa-apa gitu loh. Kakak pisah. Nggak bisa, berangkatnya bisa. Jangan kenapa ya. Nah, coba kita kembali. Jadi kalau menurut kamu, kan itu juga lagi rame. Ini tuh dicocok logi oleh netizen. Yes. Karena Mel, karena sang mantan pejabat yang tadi Yes. kita lihat di video itu baru rilis beritanya juga kalau lagi akan berpisah sama istrinya. Jadi digosipin, abis itu ada emang itu fakta ya? Iya, Mereka berpisah. berpisah. Terus kan orang jadi bertanya-tanya apakah perpisahan pasangan suami istri ini disebabkan oleh kehadiran Davina Karamoy. Aduh. Gitu loh. Sementara dia menjelaskan timeline-nya juga bahwa enggak, mereka tuh pisah dulu dan saling kenal. Kemudian kita mau spill timeline yang sudah di-spill sebagai bentuk pembelaan bahwa Davina bukan menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka. Proses cerai itu sudah berjalan jauh sebelum mengenal Davina. Sang suami dan istri berpisah semenjak 31 Mei. Proses gugatan dimulai 12 Juni, sidang perdana 9 Juli. Mengenal Davina akhir Juli. Jadi udah pisah dulu baru kenal. Tapi Nah, kenal ya? pertanyaan gue, konser yang tadi videonya kita lihat ada di mana tuh di timeline itu? Agustus. Oh, ya Jadi bener mereka lah. gini, Jalan dulu, Yes. kenal dulu, konser dulu, musik dulu, goyang bareng dulu,
Pisah baru. Lah kan kalau musik kan kita nonton konser Oh, goyang iya. dong. Iya, iya. Oh, justru bahkan jauh sebelum mengenal ya Iya. pisahnya. Iya. Oh, coba deh dari yang mungkin ini fresh ya. Iya. Tahun ini unfortunately berpisah. Kamu berapa lama ya usia pernikahan, Iya. Angli? 5 tahun. Kamu tuh Lumayan masih loh. muda banget loh. Kamu kawin umur berapa? Aku tuh nikah umur 21 atau 22 gitu ya. Enggak, karena aku juga pacarannya sama Adli itu lama, 5 tahun. Question, kenapa kamu mau menikah semuda itu at that time? Oh, walaupun kamu tadi bilang kamu udah pacaran 5 tahun sama ex kamu. Jadi sebenarnya aku tuh kan pacaran udah lama ya, 5 tahun. Ya. Terus waktu itu juga Adli kan udah umurnya untuk menikah. Berapa umurnya Adli? 32, 30. Oh, jauh bedanya ya. Bedanya 10 Iya, tahun. Iya. Terus aku pikir karena kita along the way kita pacaran tuh memang selalu dapet job yang bersamaan gitu, barengan. Jadi ya udah ngapain lagi lah selain nikah Iya, gitu. iya, Karena kita juga udah ajak secara financially juga. Terus kita merasa pada saat itu emotionally juga udah ajak. Iya. Jadi kita pikir secara emosi udah oke, financially udah oke. Nunggu apa lagi? Ya, kita ngapain lagi gitu. Berarti kan orang bilang jangan keburu-buru, kamu 5 tahun loh, 10 tahun bersama gitu. Menurut kamu tanpa harus membuka apa, karena aku juga nggak setuju kalau kamu ceritakan apa Yes. keburukan suami. Biar bagaimanapun itu kan pernah menikah sekian lama ya. Iya, maksudnya gini, aku juga punya keburukan, dia juga punya keburukan. Exactly. Karena kita we're human gitu lah, Iya. we're humans. Kita nggak sempurna. Jadi tuh Iya. menurut aku apa yang aku laluin ini 10 tahun bersama-sama Adli tuh itu pembelajaran. Iya. Menurut kamu, apakah dari pengalaman kamu gitu ya, Angli, pernikahan gampang apa susah? Susah. Susah. Oke. Aku grow up di keluarga yang broken home juga gitu. Jadi maksudnya buat aku gimana ya? Kalau misalkan pernikahan ini memang kita nggak lulus daripada kita harus bertahan dengan ketoksikan dan segala macem, kita mendingan ya kita jalanin dulu nih. Kalau harus berpisah ya berpisah kayak gitu. Kita memperbaiki diri, evaluasi diri, menurut aku itu lebih baik, lebih sehat, healthier gitu buat si Kan anak. tadi kamu bilang evaluasi diri. Pertanyaannya gini, kalau gitu dari 10 tahun perjalanan kamu itu, evaluasi diri kamu apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu? Banyak lah. Sampai lu gak jawab juga pertanyaan tadi. Satu, on the Enggak, top sayang. apa? On the top apa? Yang menurut lo, lu jadi harus belajar, kan ibaratnya you have to become a better person every day. Dan Ya, ini itu. gagal kan harus lu belajar sesuatu. Apa yang Bagian lo- mananya tapi? Ya, we are still reflecting gitu ya, kayak apa ya, kita harus kan merefleksikan diri lah, nggak bisa juga aku sebutin lah bagaimana how to be a good parents, terus juga how to be a good partner gitu kan, itu kan hal-hal yang kelihatannya simple tapi it is quite complex gitu loh, kayak nggak sesimpel itu ternyata. Yang namanya pernikahan tuh secara financially stable aja tuh nggak cukup. Betul, setuju. Banyak banget. banget banget ininya gitu. Apa yang menurut lo paling berat dalam pernikahan? Karena kan orang bilang marriage is scary, marriage is tough. Tapi buat lo tuh apa yang paling kompleks and complicated dalam pernikahan? Trust, parenting. Karena in my marriage yang paling berat adalah parenting. Karena kan kita datang dari budaya yang sangat berbeda. Membesarkan anak itu dengan background yang berbeda tuh sulit gitu. Kalau in your case apa? Sebenarnya itu one of the main point juga ya, kayak raising anak berdua itu dengan background yang berbeda itu ternyata tuh nggak semudah itu loh. Kayak misalnya contoh kecil, misalnya suamiku tuh mantan suami misalnya boleh anak makan ciki, aku nggak boleh, kayak hal-hal Itu aja bisa simple. ribut tuh, Bu. Yes. Iya, bener. It was a very basic simple thing ya, maksudnya kecil banget tapi itu bisa triggering. Yes. Kalau Jadi itu gede. terjadi setiap hari kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu. Iya. Betul. Kita dua grup yang berbeda. Iya, ini sudah pernah menikah, ini belum pernah menikah gitu. Iya. Ini juga mungkin proses alignment dari pasangan suami istri. Kalian berdua kan sama-sama pemain sinetron ya, main sinetron, main film, acting lah. Acting adalah pekerjaan kalian. Selama waktu kamu menikah, mungkin kamu udah punya pacar?
lagi jomblo. Lagi jomblo, tapi pernah punya pacar? Iya pernah. Pernah kan? Coy, perlu gue sebutin panjang lebar. Tuhan, banyak nama-nama tersohor loh. Mungkin ada pejabat diantaranya. Ada ya? Bom banget kayak gitu. Takut. Pernah nggak sih kalian membahas sama pasangan kalian gitu? Aku kayaknya mau ngambil peran ini boleh apa enggak ya? Misalnya kayak sekarang kan peran sebagai pelakor, peran sebagai pencuri pasangan orang. Karena banyak yang akhirnya menuduh, ih di dalam dunia seni akhirnya jadi Kejadian. kenyataan kayak Davina gitu. Kamu mungkin? Kalau aku kan memang dari kita pacaran udah kayak gitu kerjaannya. Dan kamu juga cukup sering memainkan peran antagonis. Lumayan, tapi protagonis juga banyak gitu. Oke. Mungkin lebih banyak protagonis. Dan kamu juga nggak takut memainkan peran antagonis? Nggak takut. Oke. Jadi pelakor juga pernah. Pernah? Oh. Jadi yang dilakor juga pernah. Oh. Berarti dia macam-macam ya jenis perannya gitu. Oh. Berarti bener ya, yang kayaknya pendiam-pendiam kayak kamu gini emang jauh lebih bahaya. Santai. Saat tiba-tiba udah nyampe aja. Takut banget ya. Tapi bukan nakal gini masih on the way dia udah. Aku udah sampai di lokasi. Gila. Iya. Kalau kamu Gita? Aku nggak pernah mendiskus apa yang mau aku kerjakan karena kecuali diskusi itu bukan kayak boleh apa nggak boleh sih, lebih ke kerjaan karena menurut aku itu karena itu personal banget jadi aku kurang suka kalau kayak ada pasangan atau nantinya punya suami itu yang melarang-larang dan aku memang cukup terbuka ya untuk segala peran kalau skenarionya kan bagus dan menurut aku memang ada sedikit bahayanya. Pemain kan kadang-kadang kalau mainin sesuatu kan kita harus jujur ya, harus tulus maininnya. Mungkin ada barrier yang akhirnya lepas tuh ketika kita jadi romantis atau apa. Cuman harusnya sih memang dewasa. Kita harus pinter-pinter lah memilah setelah cut itu ya memang kita harus jadi diri kita. Kadang memang adalah situasi-situasi dan emang kadang nggak bisa disalahin ya Kak, karena kalau kita scene-nya memang romance atau apa itu kan kita Sparknya suka tumbuh. menumbuhkan sparks itu kepada orang itu kan. Supaya masuk ke peran gitu ya. Cuman kita harus dewasa untuk stop sampai di sini, stop, maksudnya bikin barrier itu harus jelas banget. Kecuali dua-duanya single dan memang pengennya ya go ahead dong. Iya. Biasanya gitu kalau di lokasi ya. Tapi nggak selalu, cuma maksudnya probability tinggi. Bisa aja ngoreknya. Ganda Promax nih. Janda anyar loh. Nanya-nanya mancing tuh emang bahasa tubuhnya gitu ya? Emberan. Emang gitu ya kalau di lokasi situ? Gitu enggak soal aku kan junior. Junior. Terus aku bilangnya gini, tenang aku nggak syuting kok sama mantan kamu. Kamu juga. Guys, mantan suami Desa ternyata adalah mantan pacar. pacar Desa. Mantan Dan mereka baru tahu itu, remaja. baru tahu itu di sini. Enggak, Aku tahu. Oh, Ya oke. kan itu kan udah aku kan maksudnya dia cerita Pasti kan makanya ngobrol-ngobrol. ini, Berapa tahun sama lu? Setahunan lebih. Lumayan. Tapi itu inilah pacaran remaja lah. Ya emang remaja ngapain aja sih? Nonton gitu. Iya. Tapi kamu tuh tipe yang cemburuan gak sih? Enggak ya? Enggak. Enggak, Apa dulu zodiaknya? iya kali. Virgo. Oh, Bucin Bucin tapi parah. bucin. Namanya kan dulu tuh Bucin, Virgo ya? Virgo sama Ayu deh. Bisa. Jadi kalau sama ya udah deh gitu. Bisa ngejelasin Aduh, deh. Kalau mantan urusan, kamu, Beb. mantan kamu cemburuan dan posesif juga nggak ke kamu? Iya, kalau mantan iya. Mantan Kamu- suami. Oke, kamu seneng apa enggak Iya, that's the dicemburuin sama diposesifin gitu? Awal-awal iya, tapi kayak gini loh, kita pacaran itu kan 5 tahun ya. Biasanya kan pacaran itu sparks-nya tuh ada di sekitar 2-3 tahun pertama. Begitu udah 3, 4, 5 kan udah kayak ya udahlah, udah jadi best friend Oke. gitu. Ini udah. 3 tahun. Ini kan jadi gini, 3, 4, 5 tahun udah jadi makanya aku memutuskan untuk ini kan kalian semua sama ya, kalian semua sama ya. Lu juga nih Mel, kan kalian semua sama, 3 perempuan cantik pekerjaannya dunia entertainment. Menurut kalian itu, apakah memang sebagai pekerja seni itu lebih rentan godaan di dalam kehidupan berumah tangga? Gita sebagai senior yang paling banyak Astaga. pacarnya, you go first. Ayo. Oh iya, ini paling banyak pacarnya. Nggak ada. Si itu lagi Lawak terbukti. juga ada yang lagi naik daun Siapa tuh? Spill. Aku Oke, tuh panggilnya Kang Susu lah. Kan susu. Oh. Enggak bercanda. Gon, lanjut. Susah nggak menurut lo Git? Enggak juga sih, karena aku justru pacar aku yang di entertain
Gak banyak. Oke. Maksud aku Gak banyak tuh berapa tuh? enggak banyak Segitu beneran. gue bilang nggak banyak Gita. Enggak, bukan. Kan jarang Gimana jadian, aku Kak. yang cuma satu? Satu. Kamu sepanjang hidup pacaran baru satu? Enggak lah. Lagian kamu buru-buru. Iya nih udah kegatelan gitu ya. Cuman kalau dibilang rentan, semua pekerjaan menurut aku rentan. Oke, di era sekarang ini. Di era Ya sekarang ini rentan iyalah, sama pekerjaan. pegawai-pegawai swasta juga banyak kan yang Iya. Oke, kalau gitu pertanyaan apa Tapi yang gue membuat tentang, kehidupan? gue tentang jawaban itu, ya. Apa? Kalau menurut gue memang entertainment tuh lebih resiko. Kenapa? Karena orang-orangnya lebih menarik. Oh. iya cantik-cantik. Lebih jujur lebih menarik dalam arti misalnya gue ngobrol sama teman gue, ya maksudnya perselingkuhan mah di mana aja ada gitu. Di kantor juga banyak kan gitu. Cuma kayak misalnya teman gue bilang, tapi kan lo ketemu tiap hari orangnya menarik-menarik. And I have to admit bahwa tiap hari kan kita ketemu kayak partner, artis, yang maksudnya mereka kan menjual fisik ya. Jadi ya ketertarikan secara fisik itu pasti memang dirasakan, makanya barriernya harus kencang tuh untuk kayak lucu ketawa curhat, ya Allah, oke, stop di situ. Iya. Gitu. Oh. Jadi Jadi harus sosial skillnya bagus lagi gitu ya. iya, gitu lo harus tahu berhentinya Iya. gitu. Oh, makanya lu paling sering kalau udah curhat terus ngilang gitu kan? Gitu kan. Jelek banget sama baik gue di Berawal sini dari ya. curhat gitu ya. Jangan suka curhat-curhat ya, Say. Makanya kan lu kalau gua WhatsApp Mel, gua mau curhat, lu Nggak udah bisa. nggak balas. Jadi sebenarnya Ya lo juga ya, Nek. jadi sebenarnya curhat tuh adalah maut nggak sih? Beb? Curhat adalah maut. Aduh, gua suka. Iya kan? Gua Curhat suka. adalah maut. Iya. nggak sih? Ini ada katanya diduga. Katanya video kamu tuh kemarin katanya Nyindir. sempat viral nyindir mantan kamu. Lawan mantan kamu. Coba kita lihat ya. Apa gimana itu? Kamu pernah salam nggak? Kamu nggak pernah kalah Nggak, nggak? gitu. Salah gatel. Kalah gatal. Singkat padat gatal tuh ya kan. Gila. Ya kadang-kadang memang orang-orang Indonesia ini ya, Suka ini netizen ini kalau kita bikin tren-tren TikTok terus langsung di hubung-hubungin. Tapi sebenarnya emang gitu. itu lucu-lucuan tapi Sebenarnya kamu mau tahu banget. ingin tahu banget nih. Takut nggak bisa bobo deh. Dia juga ya, emang kurang ajar nih Iya, perempuannya. pinter ini ya. Diem, tau ngebom. Tahu nih, ketahuan Iya, guys. main ini, Say. Iya loh. Tapi coba gue mau tanya, sampai sekarang ini kita mentertawakan yang pernah jadi, kesalahan yang pernah kita buat gitu ya. Don't take it too serious. Sepanjang sampai akhirnya menikah, kamu berapa banyak pengalaman kamu punya pacar? Ayo coba jujur ya. Kurang ajar nih anak. Aduh aku takut. Ayo coba taruh berapa? Ini acara apa sih? Iya, biasa acara kumpul lapangan tadi. Aku mau pulang aja. Jawab ya berapa kali pacaran? Gak ada cuma satu. Tapi gue percaya loh, karena dari tadi komentarnya dia secara jujur gini, ih kok banyak dia punya pak, aku cuma satu loh, cuma satu. Iya, nggak maksudnya ya pasti ada lah yang datang. Iya, Tapi tapi emang kamu tidak melayani. Aku tuh orangnya seuzonan, overthinking gitu, dan orangnya tuh bucin, jadi harus selalu ada, harus yang barengan terus. yang nggak kemana-mana. juga terus-terusan, tapi maksudnya ya ada Beda gitu. tipis ya bucin sama benalu ya, Beb. Azim. Nempel maksudnya. Iya, jadi tuh kayak aku tuh nggak bisa yang ya pokoknya gitulah. Ada misalnya ada yang deketin berapa gitu ya, yang aku pilih cuma satu, kebetulan dia gitu. Itu sih menurut aku memang tipe kepribadian ya. Kalau kamu sampai saat ini Aku tuh nggak terlalu ini pacaran ya. nggak terlalu ini tuh apa? Nggak terlalu suka, jarang. Nggak, Oh nggak. masa sih? Bukan, tapi emang nggak itu. Aku tuh jarang buat pacaran. Kalau percaya aku tuh pernah jomblo 2 tahun. Oh. Jomblo setahun, tapi memang dalam 2 tahun tuh ada aja deket-deket gitu ya untuk sharing-sharing, kita dengerin dia tuh point of view tentang hidup gimana gitu. Kebetulan Kamel tahu itu segitu-segitunya aja. Iya. Baiklah Kebetulan tuh ada pemirsa. beberapa nama dikenal gitu Iya. ya. Baiklah segitu-segitunya pemirsa, aja. berarti status dari Gita Sinaga adalah Iya. ratu situationship. Oh, situasi aja ya, Bo. Tuh, bener banget kata dia. Tapi fun fact ya, aku juga kalau sama misalnya nih sama cowok yang kayak terlalu obses banget, Males. jadi jijik. Iya, males. Tapi kalau yang agak-agak santuy, agak gimana, jadi ada gregetnya. Nih, ini kan gue pernah gitu ya. pernah posting di TikTok ya. Kalau pacaran itu memang selalu menarik, challenging, selalu menantang sama bad boy. Oh gitu. Perempuan suka Bad tantangan. boy, bad Tapi kalau boy. menikah, jangan cari bad boy. Carilah good boy. Good boy. Yes, Good boy. good boy. Karena dalam menikah, wanita itu tidak butuh tantangan, tapi butuhnya tuntunan. Nah,